Seorang wanita cantik ditemukan tak bernyawa di hutan Mojokerto. Setelah diselidiki ternyata pelakunya adalah teman di sosial media, mengaku seorang pengusaha ternyata pengangguran. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Mojokerto, Jawa Timur. Tepatnya baru-baru saja terjadi di tahun 2024. Seorang wanita cantik bernama Ani Mariani, berusia 36 tahun, berasal dari Kediri, Jawa Timur. Pernah 2 kali menikah, rumah tangga Ani tak baik-baik saja. Anik dengan suami pertama pun bercerai hanya 3 tahun pernikahan. Namun dalam rumah tangganya dikaruniai 2 orang anak. Pasca bercerai dengan sang suami, Ani yang menjadi janda pun bekerja demi keluarganya menjadi SPG. Namun nampaknya tak lama menjanda bagi Ani. Ani sendiri kemudian menikah dengan seorang lelaki bernama Suharman yang bekerja di perusahaan batubara tepatnya di Riau. Anik dengan Suherman tak lama berpacaran. Keduanya memutuskan menikah dan punya 1 anak yang masih balita. Setelah menikah, Suherman kembali ke Riau untuk bekerja. Hubungan mereka pun memang hubungan jarak jauh, Suherman jarang pulang. Sementara ketiga Anik diurus oleh Anik sendiri, kadang-kadang dibantu oleh orang tua Anik. Pasca dirinya menikah dengan Suherman, Anik sendiri tak bekerja lagi karena kehidupan sudah ditanggung sang suami. Menurut para tetangga, Anik dikenal sebagai wanita yang ramah, sayang kepada anak-anak, dan dekat juga dengan para tetangga tempat lingkungan dirinya tinggal. Keseharian Anik sendiri selalu ada di rumah bersama keluarganya, menjemput anak-anak dan kembali ke rumah, tak ada kegiatan lain. Kehidupan perekonomian Anik pun baik-baik saja karena sang suami yang menopang. Belakangan Anik sendiri memang ingin berbisnis namun belum tahu apa yang dirinya akan ambil. Kehidupan Anik biasa-biasa saja. Namun ada yang berbeda di hari itu. 12 September 2024, Anik pamit kepada sang ibu yang ada di rumah untuk keluar sebentar. Saat itu Anik mengungkapkan dirinya ada keperluan bertemu salah satu teman. Anik pergi dari rumahnya dengan menggunakan mobil. Saat sudah jam 9 malam, ibu Anik sempat menelpon dan menanyakan kapan Anik pulang. Jawaban Anik saat itu dirinya akan segera pulang, tak akan lama lagi. Hingga menjelang subuh Anik pun tak pulang, membuat keluarga khawatir. Keluarga pun langsung menelpon Anik, namun ternyata handphone sudah tak aktif lagi. Ibunda dari Anik dengan keluarga yang lainnya mencari Anik, menelpon kepada teman-teman Anik, namun tak ada yang tahu keberadaan Anik di mana. Hingga keesokan harinya keluarga dikagetkan dengan kedatangan para pihak kepolisian. Pihak kepolisian mengungkapkan kalau mereka menemukan Anik di salah satu hutan dengan kondisi sudah tak bernyawa. Mendengar kabar dari pihak kepolisian itu, keluarga histeris dan langsung ke rumah sakit. Di tanggal 13 September 2024 jam 9 pagi, pegawai hutan Pacet Mojokerto sedang melakukan patroli. Nampak kaget menemukan sesosok jasad wanita yang sudah tak bernyawa. Petugas tersebut pun langsung melaporkan kepada petugas lain dan langsung lapor polisi. Tak lama pihak kepolisian pun datang ke TKP, menyelidiki kasus ini dan membawa jasad ke rumah sakit untuk diotopsi. Di jasad sendiri ternyata banyak luka dan hantaman benda tumpul. Bahkan saat itu, di dekat jasad tak ada identitas, tak ada tas atau handphonenya. Hingga pihak kedokteran pun melakukan identifikasi korban dan hasilnya. Jasad tersebut adalah Anik yang kini sudah diketahui identitas dan alamatnya. Saat pihak kepolisian mengabari keluarga Anik, pihak kepolisian pun interogasi seluruh keluarga Anik, mencari keterangan dari keluarga. Saat itu pihak keluarga mengungkapkan kalau Anik keluar rumah dengan menggunakan mobil, namun saat ditemukan mobil Anik tak ada. Pihak kepolisian pun melakukan pencarian kepada mobil Anik, hingga akhirnya mobil Anik pun ditemukan di Sragen, Jawa Tengah. Bahkan pihak kepolisian pun melacak ponsel Anik saat itu yang ternyata sudah dijual pelaku. Beruntung kepolisian pun mengetahui identitas yang menjual tersebut. Seorang lelaki bernama Dedi Abdullah berusia 36 tahun. Pihak kepolisian kini menyadari dan yakin ada hubungan dekat antara pelaku dengan korban Anik. Melakukan pengajaran kepada Dedi hingga akhirnya Dedi pun diamankan di tempat persembunyiannya di Riau. Karena melakukan perlawanan saat diamankan, Dedi pun akhirnya didor pihak kepolisian. Saat itu Dedi mengakui kalau dirinya pelakunya dan menceritakan kejadiannya. Pelaku Dedi sendiri adalah duda dengan 2 anak asal Brebes
Saat itu dirinya pindah ke Tulung Agung. Tepatnya di bulan Maret, Dedi berkenalan dengan Anik di sosial media karena keduanya aktif di sosial media. Dedi mengaku sebagai bos bawang kepada Anik, namun ternyata hanya pengangguran semata. Keduanya merasa cocok, sering ngobrol hingga akhirnya bertukaran nomor telepon, dan disinilah Dedi melancarkan aksinya. Karena kerap melihat Anik posting kemewahan di sosial media, Dedi pun menginginkan harta Anik. Saat itu Dedi pun mengajak Anik bertemu, bahkan Anik pun diiming-imingi bisnis kos-kosan oleh Dedi saat itu. Dedi akan bertemu dengan Anik, sebelumnya Dedi pun sudah mempersiapkan semuanya. Dedi bahkan membuat plat mobil palsu untuk dipasang di mobil Anik kelak. Menemui Anik, Dedi sendiri melakukan perjalanan dengan bis saat itu. Keduanya bertemu dan tak lama mobil Anik pun disetiri oleh Dedi. Ini adalah pertemuan pertama mereka setelah keduanya kerap berkomunikasi di sosial media. Di perjalanan, Dedi berbicara kepada Anik akan menunjukkan tempat lokasi tanah yang akan dijadikan kos-kosan untuk bisnis mereka berdua. Di perjalanan, Dedi pun mencari tempat yang sepi. Saat Anik lengah, tanpa firasat, Anik pun mendapatkan beberapa pukulan, bahkan dijerat oleh Dedi. Anik dibenturkan beberapa kali oleh Dedi hingga akhirnya tak bernyawa. Dengan tenang, Dedi pun mengamankan semua harta benda Anik. Anik tak lama mengganti plat mobil Anik. Terus pergi dengan mobil Anik, berencana mencari tempat yang sepi hingga akhirnya menemukan hutan tersebut dan membuang Anik. Usai membuang jasad Anik, Dedi pun kabur dengan mobil tersebut. Namun di perjalanan di pelariannya, Dedi meninggalkan mobil Anik dan pindah ke mobil umum. Bahkan Dedi saat itu sempat menjual harta benda Anik. Melarikan diri dari tempat kejadian, Dedi pun kabur ke Riau. Namun saat Dedi bersembunyi, pihak kepolisian dapatnya berhasil mengamankan Dedi. Karena kejadian ini masih baru, perihal persidangan pun masih dipersiapkan. Namun menurut pihak kepolisian, Dedi terancam hukuman seumur hidup penjara. Keluarga dari Anik sendiri tak menyangka apa yang terjadi kepada Anik dan tak tahu Anik berkenalan dengan seorang lelaki di sosial media. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.